Hai kalian semua, di video pertama ini kita akan belajar mengenai aplikasi Microsoft Word 2013 dengan mudah dan tentunya menyenangkan. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi pengolah kata yang sering sekali atau yang paling banyak digunakan di seluruh dunia untuk membuat suatu dokumen seperti surat, membuat laporan makalah, skripsi, dan lain-lainnya ya, apalagi untuk di perkantoran-perkantoran. Nah, aplikasi Microsoft Word paling sering digunakan. Nah, apalagi untuk di zaman digital seperti ini ya, paling sering digunakan. Oke, untuk kalian yang mau belajar dari nol, nah, kalian bisa nonton video ini. Karena video ini bakalan menjadi berpart-part ya. Untuk video pertama di sini kita akan bahas mengenai bab 1 ya, maksudnya bab 1 yaitu pengenalan aplikasi Microsoft Word 2013-nya. Lalu bab kedua yaitu video berikutnya kita akan coba membuat format dokumen, bagaimana cara membuat format dokumen yang benar dalam penulisan surat atau makalah begitu. Dan yang untuk bab ketiga kita akan coba mengatur bagian desainnya, page layoutnya gitu. Dan yang keempat kita akan coba membuat video insert ya, bagaimana cara memasukkan gambar, membuat grafik dan semacamnya, tabel gitulah. Dan untuk video berikutnya lagi kita akan membahas di bagian bab 5 yaitu pengaturan reference-nya. Nah, yang paling menariknya kita akan belajar cara membuat mail atau email maksudnya surat ya, sorry surat. Nah, hasil yang kita telah pelajari mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, nanti kita akan buatnya di sini nih, pembuatan surat. Nah, untuk kalian yang betul-betul ingin belajar, kalian bisa nonton video ini. Nanti bakalan video-video berikutnya bakalan saling berhubungan seperti itu. Oke, yang pertama kita akan langsung saja masuk ya, bab 1 yaitu pengenalan Microsoft Word, yaitu cara menjalankan aplikasinya, macam-macam menu barnya, menyimpan lembar kerja, membuat macam-macam shortcut dan fungsinya, dan mengcopy dan memindahkan teks. Kita langsung lihat saja untuk bab satunya seperti ini. Nah, bab satunya ya yaitu menjalankan pengenalan Microsoft Word. Di sini 1.1 menjalankan aplikasi Microsoft Word. Ingat, untuk bab 1 hanya pengenalan dulu ya. Untuk cara membuka aplikasi Microsoft Word itu sebenarnya sangat banyak caranya ya. Dan yang paling sering digunakan yaitu ya munculnya di sini, di desktop sini. Di sini kalau tidak ada ya, misalnya nih aplikasi Microsoft Word-nya tidak ada di desktop sini Bang, bagaimana cara membukanya? Nah, cara membukanya kalian bisa klik start, lalu ketik saja di bagian pencarian Word, otomatis akan muncul seperti ini. Atau kalau kalian ingin cara lain juga bisa, kalian klik start lalu cari folder Microsoft Word. Cari Microsoft Word yang ini nih, kalian pencet, klik, dan otomatis bakalan muncul paket-paketnya banyak ini. Ada PowerPoint, Outlook, Publisher, Excel, Word-nya kayak gitu. Kalian tinggal cari aja yang Word-nya. Nah, pencet sekali, otomatis aplikasinya terbuka seperti ini. Nah, untuk tampilan aplikasi Microsoft Word 2013 seperti ini ya. Seperti ini. Karena untuk tampilan-tampilan Microsoft Word di bawah 2013 itu berbeda. Sebentar kita akan bahas ya. Oke, seperti ini ya tampilannya. Kita lihat lagi modulnya atau bukunya ya. Oh ya, satu lagi yang hampir lupa. Untuk kalian yang ingin bukunya ini, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Di situ saya udah taruh linknya. Kalian tinggal download saja bukunya dan tinggal baca-baca lalu dipraktekin. Kalau bisa di print bukunya ini, di print lalu kalian pelajari. Oh ya, sedikit info ya untuk aplikasi Microsoft Word ini. Kalau kalian ditanya nih sama orang IT yang mengerti tentang aplikasi-aplikasi, nah kalau misalnya ditanya, kalian pakai aplikasi Microsoft Office berapa? Nah, kalian bingung, aduh ini saya pakai Microsoft Office berapa ya? Nah, untuk mengecek aplikasi Microsoft Office yang kalian gunakan itu di versi berapa, kalian bisa klik file, lalu pilih account. Nah, di bagian sini kalian bakalan mengetahui Microsoft Office versi yang kalian gunakan, yaitu versi 2013, 2000 bla 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 seperti itu. Oh ya, bedanya Microsoft Office dan Microsoft Office Word itu bedanya Microsoft Office itu adalah nama aplikasinya, sedangkan Microsoft Word
itu adalah aplikasinya yang kalian gunakan. Microsoft Office itu ya terdiri itu ada Excel, PowerPoint, Word, dan semacamnya. Dan sedangkan Word, Excel itu adalah aplikasinya, adalah outputnya, hasilnya gitulah. Ingat, Microsoft Office itu adalah nama aplikasinya, Word, Excel, PowerPoint itu adalah aplikasinya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Saya harap kalian paham ya. Kita lanjut ya. Nah, ini di sini kita cek di bagian 1.2 ya. Kita sudah masuk di bagian 1.2. Ingat, ini hanya pengenalan dulu ya. Pengenalan saja. Di bagian atas ini yaitu bagian quick access-nya berfungsi di bagian atas ini ya. Di sini untuk nge-save-nya, kalau kalian malas pencet Ctrl S ya, shortcut, karena kalian tinggal pencet saja di sini. Ada undo, ada redo. Ini undo untuk mengembalikan, redo juga untuk mengembalikan. Fungsinya seperti ini nih. Misalnya nih, misalnya kalau kalian ketik saya mau makan nasi goreng, saya suka makan bakso. Nah, kalau kalian ingin mengembalikan, nah kalian tinggal pencet ini aja. Nah, pencet. Nah, aduh, ini kehapus. Nah, malas lagi ketik ulang. Nah, kalian tinggal pencetin aja redo. Udah kembalikan lagi gitu. Seperti itu fungsinya. Tab menu. Nah, tab menu itu yang di bagian ini. Ada home, insert, design, yang ini ya. Ada home, insert, design, page layout, dan semacamnya. Review, view, ini ya, insert seperti ini. Design, page layout seperti ini, reference, mailing, review, view seperti ini. Oke, ini namanya tab. Dan berikutnya ada ribbon. Nah, ribbon ini adalah menu-menunya, menu-menu dari isi tabnya seperti ini. Ini ya, ada ribbon. Ini ribbon nih. Di sini adalah ribbon. Insert. Nah, ribbon ini adalah menu-menunya nih, menu-menu dari isi tabnya. Design, page layout. Nah, ini adalah ribbonnya. Ribbon adalah isi ya, isi dari tab menunya, tab-tabnya gitu maksudnya. Oke, berikutnya ada ruler. Nah, ruler juga nih. Ruler, kalau misalnya ruler kalian tidak ada, misalnya seperti ini ya contohnya. Contohnya ruler. Nah, rulernya hilang nih. Bagaimana cara memunculinnya, Bang? Nah, cara munculinnya kalian tinggal ke view. Ke view, lalu centang ruler. Otomatis rulernya akan muncul. Nah, fungsi dari ruler juga ini sangat penting sekali ya kalau dalam pembuatan sebuah dokumen. Misalnya nih dokumennya pengen condong ke depan dikit, nah kalian bisa tinggal tarik aja. Misalnya ini tinggal di blok lalu digeser-geser kayak gitu. Ini sangat penting juga nih fungsinya ruler ini. Oke, berikutnya ada area dokumen. Nah, area dokumen ini yaitu yang ini, yang warna putih ini. Di sini saya ke home dulu. Yang warna putih ini yaitu blank dokumen atau lembar kerja kita gitulah. Seperti itu. Berikutnya kita lihat lagi. Nah, di sini ada tab home. Kita udah tadi ya, tab home sudah. Ini ya. Oh ya, di sini kita juga akan sedikit bahas tab home. Ada tab faster. Ada font, paragraf seperti ini ya. Di sini nih. Di sini ada paste. Misalnya nih kalau kalian copy, lalu kalian ingin paste juga paste di sini aja. Klik, nah otomatis akan muncul nih. Paste. Formatnya juga bisa nih. Kalau formatnya ini nanti kita akan bahas ya. Kita akan bahas yang format pointernya ini. Nah, untuk mengubah di bagian font ini kalian bisa mengubah. Misalnya fontnya kalian ingin ubah gitu. Di sini ada banyak sekali pilihannya. Sewarya di sini saya pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini misalnya fontnya saya ingin pakai Times New Roman. Oke, untuk ukurannya saya ingin pakai yang ke-14. Oke, 14. Lalu pengen tebal. Nah, kalian tinggal pencet saja tebal yang ini. Nah, atau bisa tekan shortcutnya Ctrl B. Ini tebal, ini garis miring, maksudnya fontnya berubah jadi miring. Dan ini untuk underline ya, membuat garis bawah.
pada teks. Nah, ini untuk mencoretnya nih. Nah, kayak gitu. Ini untuk besar 2 kali, 3 kali, nah gini. Oke, untuk warnanya juga kalian bisa atur di bagian font sini. Misalnya warnanya kurang cocok nih, warna merah, bisa warna kuning, orange, biru bisa nih. Oke, di sini juga kalian ingin tambahkan style juga bisa. Nah, di sini saya ingin mengubah pendahuluannya nih di tengah. Bagaimana? Tinggal pencet ini aja, otomatis akan berubah ke tengah. Seperti itu. Kalian tinggal letak aja. Misalnya juga di sini saya ingin, misalnya saya mau makan nasi goreng dan bakso. Nah, tinggal bikin list, pengen bikin list. Nah, tinggal pencet ini aja, otomatis akan membuat listnya. List bulat juga bisa, seperti itu. Untuk di bagian paragraf. Atau pengen jaraknya, di sini saya kecilan fontnya. Pengen ini jaraknya 2,5 2,0. Nah, bisa kayak gitu. Berikutnya ada bagian insert. Nah, di sini insert pembuatan tabel, cara masukin gambar, stepnya untuk membuat gambar-gambar aneh ya. Misalnya di sini saya pengen buat kotak, bisa warnanya juga bisa diatur, bisa pembuatan tabel juga bisa. Oh ya, di sini juga saya ingin jelasin apa bedanya blank page dan page break. Nah, bedanya ini ya. Kalau kalian pencet yang ini ya, blank page, nah pencet, nah otomatis akan membuat dokumen baru. Nah, akan membuat dokumen baru. Jadi sekarang dokumen kita ada 3 lembar. Nah, dia akan membuka membuat dokumen baru. Nah, bedanya ini page break, dia hanya membuat sekali saja. Ini hanya membuat sekali saja. Jadi kesimpulannya, kalau page break ini kalian tidak perlu enter kayak gini ya. Enter. Nah, kalau gini kan lama kan? Banyak sekali enternya ya. Banyak sekali untuk membuat dokumen baru. Banyak sekali. Nah, kalian cukup pencet sekali dengan satu tombol, yaitu page break. Otomatis akan membuat dokumen baru, dan konten yang kalian punya, dokumennya itu, teksnya itu akan membuat ke enter ke bawah secara otomatis. Seperti itu. Bedanya dengan blank page. Kalau blank page mah kayak gini. Kalau pencet ya otomatis akan membuat dokumen baru lagi nih. Ini kan sangat banyak sekali dokumen yang terbuat. Jadi bingung ya kalau gitu. Oke, seperti itu ya bedanya blank page dan page break. Maka desain ini adalah formatnya. Misalnya formatnya kalian ingin ubah, misalnya ini bisa. Kalian tinggal atur saja. Colornya, pengen colornya beda, fontnya juga beda. Office 2007, Calibri, ini ada banyak sekali. Pengen tambahin watermark juga bisa. Nah, ini watermarknya. Misalnya kalau kalian punya logo sendiri ya, misalnya di sini custom watermark. Misalnya ada gambar tersendiri. Nah, kalian bisa atur nih gambarnya. Tinggal select picture, masukin gambarnya, beres. Atau kalian ingin tambahkan teks sendiri, misalnya nama teksnya Pandu Prayudi. Nah, lalu ukuran fontnya mau font apa gitu. Misalnya komik, ya di sini size-nya auto aja lah. Lalu oke. Nah, otomatis akan membuat watermarknya. Nah, ada juga page color-nya, mau warna apa nih? Halamannya nih bisa. Page bordernya juga bisa dibuat seperti itu. Kita akan bakal pakai semua nanti nih di bagian akhir ya, akhir video. Page layout. Nah, ini untuk membuat paragrafnya nih. Pertama nih yang harus dilihat ukuran kertasnya. Ukuran kertas yang kalian pakai itu harus A4 atau F4. Misalnya A4 gitu ya. A4. Nah, kolomnya mau kolom berapa nih? Kolomnya misalnya saya pengen kolom 2. Kalau kolom 2 berarti kayak gini dia. Misalnya di sini saya hapus aja. Oh ya, gini enggak apa-apa. Misalnya saya mau makan. Nah, ini saya suka makan bakso. Ya, kalau 2 berarti dia bakalan membuat 2. Ini kan dia bakalan membuat 2.
Nah, di sini juga bisa tiga kolom. Nah, kalau 3 ya berarti ada 3 kolom seperti itu. Di sini saya pakai 1 kolom saja, itu sudah cukup. Kita hapus sedikit, hapus lagi. Di sini saya pengen ubahnya jadi warna hitam saja, tidak tebal. Oke, sudah di bagian text layout, sudah di bagian margin. Nah, margin juga ini sangat penting sekali ya. Kalian harus paham ini cara mengatur margin. Nanti di bagian akhir video atau di bagian part video terakhir kita bakalan atur marginnya nih. Oke, lalu di bagian reference. Nah, reference nanti ini kita bakalan bahas ya. Mailing nanti ini bakalan pembuatan surat. Nah, pembuatan surat nanti nih. Review. Nah, review bagian review ini sangat menarik sekali ya. Di bagian restrict ini kalian bisa membuat password pada dokumen kalian yang kalian sudah buat gitu. Misalnya, aduh, ini original saya nih, buatan saya sendiri. Nah, saya pengen passwordin. Bisa, gampang kok. Tinggal dipencet aja di sini. Lalu pilih aja di bagian allow ini, ganti option 1, ganti jadi sini. Nah, kalian tinggal masukin aja passwordnya, misalnya password 123 gitu, terserah kalian. Nah, untuk view ini untuk mengubah tampilannya saja sih, hanya mengubah tampilan web ya, tampilan dokumennya. Misalnya, saya pengen lihatnya secara web gitu. Nah, kayak gini tampilannya. Nah, red mode juga kayak gini, kayak gitu ya. Dan yang menarik juga nanti kita akan bahas tentang hyperlink. Nah, hyperlink ini sangat menarik sekali dibahas. Bagaimana cara menghubungkan dokumen satu ke dokumen lainnya, atau dokumen yang ada di Excel terhubung ke Word. Nanti kita bakalan gunakan di hyperlink. Oke, seperti itu. Untuk shortcutnya ya, kita akan bahas lagi di bagian di sini. Ini kan sudah bahas ya. Ini kita sudah bahas. Sudah. Nah, ini dia. Dia bagian tombol shortcut. Di bagian tombol shortcut ini sangat banyak sekali ya tombol shortcut. Bahasa kasarnya memudahkan kita dalam membuat suatu dokumen, hanya menekan keyboardnya saja, otomatis itu bakalan muncul gitu efeknya. Seperti tadi ya, misalnya di sini saya ingin membuat tebal tulisan ini. Misalnya di sini bab 1 coba. Bab 1. Nah, saya ingin membuatnya ke tengah, jadi tidak usah lagi ke menu home lalu pencet ke ini, tidak perlu, cukup tekan Ctrl E saja yang ini ya. Nah, tahan Ctrl pada keyboard kalian lalu tekan E, otomatis akan jadi ke tengah. Nah, begitu juga menekan Ctrl B. Nah, di sini saya pengen membuatnya ke huruf tebal, Ctrl B, otomatis tebal seperti ini. Di sini kalian tinggal baca-baca saja untuk shortcutnya, baca-baca dan langsung dipraktekin saja. Ctrl I apa, Ctrl O itu untuk apa, untuk membuka file dokumen yang tersimpan, Ctrl P untuk apa, ya, untuk mencetak dokumen. Sangat banyak sekali ini ya. Ctrl E untuk apa, Ctrl Y, Ctrl X untuk meng-cut-nya, Ctrl C untuk mengkopinya, Ctrl S untuk save untuk dokumen yang ini ya, yang kita ingin save. Bisa save F1, tapi yang paling sering digunakan itu hanya Ctrl S, Ctrl C, Ctrl yang paling sering digunakan ya Ctrl S ya, untuk menyimpan dokumen. Oke, untuk shortcutnya kalian tinggal praktekin aja sendiri, karena bukunya sudah ku sediakan di deskripsi video ini. Dan berikutnya penyimpanannya. Bagaimana cara menyimpan lembar kerja? Ya, capek-capek kita udah buat dokumen serapi-rapi mungkin dan ingin menyimpannya ya, masa tidak disimpan ya, capek ya. Oke, untuk cara menyimpannya di sini saya ini dulu buat lagi ya, tambah banyak, misalnya Pandu, Prayudi, Suka, Yoyo. Oke, seperti itu. Lalu misalnya, oke, gini aja dulu ya. Nah, untuk cara menyimpan file dokumen di sini sudah jelas ya tutorialnya di bukunya, yaitu pertama kalian bisa tekan file pada Microsoft Office-nya, tekan file lalu pilih save.
dan save as. Nah, apalagi nih Bang bedanya save dan save as? Kalau untuk save, ini untuk save yang baru ya. Untuk save baru, kalian bisa tekan save. Tapi kalau kalian ingin menyimpan lagi dokumen yang lainnya, kalian bisa tekan save as. Contohnya seperti ini. Saya ingin men-save dokumen yang ini yang sudah dibuat ini. Klik save, lalu klik browse. Nah, di sini kalian tinggal tentukan saja lokasi penyimpanan dokumen yang kalian ingin simpan. Di sini saya ingin menyimpannya di local disk C, lalu di documents. Misalnya di sini namanya latihan 1, yaitu pengenalan aplikasi MS. MS itu Microsoft Office Word 2013. Oke, latihan 1 lalu save. Nah, seperti itu. Dan saya ingin ada perubahan. Misalnya saya ingin tambah 8 angka 7 1 2 3. Lalu save. Nah, Ctrl S ya, Ctrl S. Otomatis dokumen yang udah di save itu sudah tersave lagi. Beda halnya kalau kalian ingin men-save baru lagi. Misalnya saya ingin tambahkan 9. Nah, saya ingin menyimpan file ini seperti baru lagi. Nah, caranya kalian tinggal save as saja. Klik file, lalu save as, lalu pilih browse. Nah, otomatis akan muncul lagi nih lokasi di mana kalian ingin menyimpan file dokumennya. Misalnya di sini revisi gitulah, revisi. Oke, lalu save. Nah, otomatis file yang sudah tersimpan itu akan 2. Ini di sini saya tutup dulu ya. Di sini saya akan tutup, yaitu file revisi 1 dan file yang biasa, yang originalnya. Yang originalnya seperti ini tampilannya, cuma angka 1 sampai 8, tapi yang revisi ini yaitu 1 sampai 9. Seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup untuk video kali ini untuk pengenalan aplikasi Microsoft Office-nya. Kita lihat ini sudah kita pelajari. Kita sudah cukup pelajari. Oke teman, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa juga untuk di-share video ini ke teman kalian. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk teman semua dan berkah ilmunya. Terima kasih dan sampai ketemu atau sampai jumpa di video berikutnya.